Praitno, saya bergeser ke Pak Andra Soni ya. Kita berdiskusi di sini di hadapan hampir seluruh perangkat desa di Ya, Provinsi Banten ya, Pak Andra ya, ya, Pak Gubernur ya. Dan Anda adalah sosok pemimpin yang berangkat dari anak desa, betul Pak? betul betul. Kalau saya boleh meminjam, ini sahabat lama saya, Bung Pacul dia sebut Anda adalah Korea sesungguhnya, betul Pak? Nah, kalau itu tanya Bang Pacul aja. Oke, tapi bukan ke sana arahnya. Pak, ceritakan kepada kami, Pak, bagaimana latar belakang Anda sebagai seorang yang datang dari anak desa, memimpin Provinsi Banten hari ini. Saya nggak tahu entah kebetulan ataupun tidak, saya nggak yakin bahwa ada itu semudah membalikkan tangan bahwa mentransformasi Banten dari sesuatu yang kita kenal kental dengan angka korupsi di masa lalu, dinasti dan lain sebagainya, malah kini nol angka korupsi. Ya. Jadi saya mulai dari mana? Silakan, Pak. Ya, orang tua saya memang orang desa. Oke. Ada Datu Desa Pincuran Gadang namanya. Ya, di daerah Sumatera. Dan orang tua saya bertani, tapi sudah tidak punya sawah. Maka akhirnya di usia 6 tahun saya dibawa merantau ke Malaysia oleh orang tua saya sebagai imigran gelap. Kalau dulu disebutnya pendatang haram. Jadi berbasis atau berlatar belakang anak petani dan tentunya itu ada di desa. Maka itu menjadi saat saya menjadi gubernur. Sebelum menjadi gubernur, inspirasi saya adalah bicara tentang desa. Satu, saya juga melihat cita Pak Prabowo, salah satu adalah membangun dari desa, menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan sebagainya dan sebagainya. Maka Provinsi Banten memang 80% lebih adalah desa. Walaupun berbatasan langsung dengan Jakarta, tapi kami 80% lebih adalah desa. Maka saat alhamdulillah terpilih menjadi gubernur, pertama yang saya lakukan adalah bagaimana mengoptimalkan peran desa dalam rangka pembangunan di Provinsi Banten. Maka kalau saya berbicara tentang desa, maka hal pertama yang terlihat adalah kondisi jalan. Kondisi jalan di hampir semua desa di Nusantara ini, permasalahannya adalah kondisi jalan yang tidak tertangani dengan baik karena itu merupakan kewenangan desa. Sedangkan desa punya keterbatasan untuk membangun jalan-jalan desa. Maka program pertama yang kami jalankan adalah bangun jalan desa sejahtera. Saya yakin beberapa kepala desa di sini sudah menikmati itu. 8 bulan kami melakukan pemerintahan di Provinsi Banten sudah membangun 85 jalan desa. Penting itu kami lakukan karena mengandalkan dana desa untuk membangun jalan, saya yakin hal-hal lain akan tertinggal. Dan alhamdulillah beberapa bulan terakhir, beberapa waktu terakhir, program Jaksa Garda Desa berjalan dan Banten dijadikan salah satu pilot project. Dan alhamdulillah saya mendengar informasi bahwa 450 kasus yang sedang berjalan terkait dengan desa, terkait dengan korupsi dana desa, alhamdulillah satu pun tidak ada di Banten. Itu yang saya rasakan. Luar biasa. Bagaimana Bapak memastikan bahwa perangkat-perangkat desa, Pak, ini berjalan dengan aturan yang ada, Pak? Sebelum tentu kita bicara soal penegak hukum akan masuk ke sana. Tapi Bapak tentu saja punya gaya kepemimpinan, punya sistem yang dibangun di Provinsi Banten untuk memastikan bahwa semua anggaran itu tersusun rapi tanpa ada yang dicuri. Saya bicara pengalaman saja ya, saya bicara pengalaman bahwa selama ini kepala desa itu selalu didekati dalam rangka elektoral. Oke. Selesai elektoral maka kepala desa orang lupa. Nah kemudian kepala desa perlu bantuan karena keterbatasan kemampuan terkait dengan membuat pertanggungjawaban, membuat perencanaan dan sebagainya terkait dengan dana desa. Selain dana desa yang ada dari pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Banten saat ini juga membantu bantuan keuangan desa sebesar 100 juta per desa setiap tahun. Dan insya Allah ini akan terus berkembang. Maka saat program ini ada, ya kami sangat antusias. Pertama, kebermanfaatan dari dana ini akan lebih maksimal bila mana tepat sasaran, bila mana dijaga, jangan sampai terjadi penyelewengan. Dan yang terjadi hari ini adalah semangat kepala desa. Semangat kepala desa bahwa mereka saat mereka ragu-ragu mereka nanya, ini boleh tidak, terus bagaimana dan sebagainya. Dan alhamdulillah saya melihat dalam beberapa interaksi dengan kepala desa, percaya diri, bahkan desa kami sudah ada yang bisa ekspor produk, bisa ekspor ikan koi, kemudian juga ada yang mengembangkan produk tertentu, ada yang sudah bisa punya pabrik gula aren dan sebagainya. Artinya
kebermanfaatan dari dana desa ini akan bisa lebih maksimal saat dijaga, dipandu, dan dikawal. Oke, Terima kasih. luar biasa. Saya geser ke Pak Siswanto sebelum saya ke Bu Gubernur ya.